Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Teman-teman, ini aku baru selesai banget olahraga dan aku mau minum rimpangan yang aku bikin sendiri. Jadi, teman-teman, aku memang membiasakan diri, walaupun dengan terpaksa awalnya, tapi aku harus berolahraga secara rutin, teman-teman. Dan olahraga yang sering aku lakukan adalah yang kebanyakan dilakukan di rumah, contohnya kayak treadmill atau aku nonton YouTube untuk senam, atau kayak misalkan di tempat kerja selagi senggang aku juga usahakan untuk bergerak atau stretching ya teman-teman. Ini rimpangannya itu udah mau habis, jadi setelah ini aku tunjukin ke teman-teman cara aku bikin rimpangan ala aku sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang pertama bahannya itu adalah jahe. Ini jahenya aku pakai kurang lebih 2 ruas, lumayan agak besar, teman-teman. Terus aku pakai airnya itu kurang lebih 3 liter, teman-teman. Nanti jadi aku tunggu susut 2,5 sampai 2 liter. Dan untuk manfaatnya, teman-teman bisa baca sendiri ya untuk kegunaannya. Terus yang kedua, ini aku pakai kunyit, teman-teman. Yang satu udah rada peot-peot, tapi nggak apa-apa ya, ini manfaat kunyit juga bisa teman-teman pakai sendiri. Untuk takarannya itu aku nggak ada patokan khusus harus berapa-berapa ya teman-teman, jadi sesuai kebiasaan yang selalu aku lakuin aja. Dan aku nggak terlalu pekat biasanya karena aku mau rasanya masih enak di lidah aku gitu teman-teman. Jadi untuk banyaknya pun menurut aku disesuaikan aja sama apa yang teman-teman suka. Nah, ini yang ketiga aku pakai kayu manis, teman-teman. Manfaatnya juga bisa teman-teman baca sendiri. Ini kayu manisnya kebetulan aku dapetnya nggak terlalu bagus, jadi sebelum Ramadan kemarin aku beli seperempat, dan kayu manis itu untuk seperempatnya aja tuh banyak banget. Biasanya tuh kulitnya agak tebal, tapi ini tuh tipis teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah serai. Serai ini enak banget untuk wangi-wangiannya juga teman-teman, jadi dia juga bikin segar. Manfaatnya juga bisa teman-teman pakai sendiri. Ini aku pakai 2 aja. Kalau biasanya tuh aku bisa pakai 3 sampai 5 serai, tapi karena ini gede jadi aku pakainya 2. Nah, selanjutnya ini ada ketumbar, teman-teman. Ketumbarnya ini udah dicuci juga, teman-teman. Jadi pastikan semua bahan yang kita pakai dicuci dulu ya. Selanjutnya aku pakai cengkeh. Cengkeh manfaatnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini cuma 5 buah aja aku pakai cengkehnya. Aku nggak terlalu baunya terlalu strong cengkeh. Jadi cukup 5 aja untuk aku pakai. Nah, teman-teman, ini dia bahannya. Sekali lagi aku kasih tahu, ini nggak ada patokan harus bahannya kayak gini, hanya saja ini sesuai dengan dari apa yang aku baca manfaatnya ya. Selanjutnya ini aku pakai gula aren. Ini gula aren asli ya teman-teman. Ini dari Medan, baru banget datang. Biasanya aku pakai dari kampung, dan kebetulan gula darah aku ini selalu rendah teman-teman. Tapi walaupun gula darah aku rendah, itu tidak membuat aku jadi loyo-loyo lemas nih teman-teman, karena gula aren sendiri itu mengandung sumber energi ya. Itu gula darah aku 78, dan memang biasanya itu tidak pernah lebih dari 80 teman-teman. Jadi gula darah aku emang selalu rendah karena asupan gulaku pun memang terbatas. Jadi aku mengkonsumsi gula merah, gula diet, ataupun madu. Tapi karena hari ini adanya gula merah, jadi aku pakainya gula merah. Terus teman-teman, kalau misalkan memang teman-teman gak mau pakai gula merah, maunya pakai madu, ya juga nggak apa-apa. Tapi karena adanya gula merah, jadi ya udah hari ini kita pakai gula merah ya teman-teman. Ini gula merahnya wangi banget, baru banget datang dari Medan. Selanjutnya teman-teman, ini aku pakai lemon. Jadi lemonnya dipakai di akhir, jadi nggak dimasak dulu ya teman-teman. Tapi teman-teman kalaupun di rumah adanya jeruk nipis, silakan aja dipakai. Nanti kalau udah selesai kita rebus rimpang-rimpangannya, kita peresin si jeruk lemon ini teman-teman gitu. Selanjutnya teman-teman, ini jahe dan kunyitnya biasanya aku parut. Ini parutannya itu terlihat kuning-kuning, tapi teman-teman hari ini aku nggak pakai parutan karena besok aku ada acara dan kebetulan sarung tangan aku habis. Jadi hari ini kita nggak parut dulu, tapi kita akan gunakan ulekan teman-teman. Jadi diulek kasar aja nanti. Cuma kalau teman-teman mau diparut kayak biasanya aku mau diparut kunyit sama jahenya, silahkan aja teman-teman. Pilihannya tergantung teman-teman. Kayak gini kan ini juga kelihatan kuning-kuning banget tuh parutan aku
karena biasanya aku memang selalu parut, baru hari ini nih pertama kali aku pakai ulekan. Biasanya kalau diparut itu tangannya nanti jadi kuning-kuning karena aku besok ada acara dan gak ada sarung tangan, jadi hari ini aku ulek dulu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai blender atau dipotong-potong pisau aja boleh banget, silakan aja. Cuma kalau aku nggak suka karena si kunyit ini biasanya bikin blender dan pisaunya tuh jadi nggak tajam teman-teman, terus aku malas, jadi kotor-kotor gitu blender aku, maksudnya jadi kelihatan kuning-kuning gitu blendernya, jadi aku memilih untuk marut pakai parutan ini. Tapi hati-hati ya kalau diparut karena dia tajam banget teman-teman parutannya. Nah, kita mulai ulek aja ya teman-teman. Kita masukin rempahnya, dimasukin ke dalam ulekan, diulek kasar-kasar aja. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tenaga untuk ngulek sampai halus juga boleh banget. Pokoknya bagi aku nggak ada aturan harus begini begitu, nggak ada. Teman-teman seenaknya teman-teman aja. Dan ini tidak mengklaim untuk menyembuhkan endometriosis dan adenomiosis teman-teman, tapi di sini hanya untuk mengurangi keluhan teman-teman, karena kan teman-teman mungkin sudah baca sendiri tadi manfaatnya apa aja. Nah, ini teman-teman kita masukkan ke dalam air rebusan. Jadi aku tuh ngerebusnya pakai kuali tanah kayak gini dengan api kecil, karena kalau misalkan apinya besar-besar takutnya si kuali tanahnya ini hancur atau pecah atau bolong teman-teman. Jadi aku memang terbiasa pakai api kecil aja. Nanti kita cemplungin, dimasukin ke dalam kuali tanah. Mohon maaf banget ini kalau gambarnya nggak enak karena aku nggak pakai tripod, jadi handphone aku ini terlalu licin kalau dipakein tripod. Ini sampai terjun bebas, udah 2 kali dipakai record dan terjun bebas, dan akhirnya handphone aku pecah teman-teman. Nah, ini balik lagi, masukin semuanya, masukin gula, terus habis itu masukin ketumbar sama cengkehnya teman-teman, dimasukin. Dipastikan semua bahannya udah bersih ya teman-teman, karena takutnya dari pasar atau pas kita beli tuh masih kotor-kotor. Lanjut masukin serainya dimasukin semua. Kayu manisnya juga udah dimasukin tadi ya. Setelah itu teman-teman bisa masak dengan api yang benar-benar kecil aja. Kalau aku sih kecil aja karena ya ini kuali tanahnya aku takut pecah teman-teman. Nanti kita tunggu surutnya itu kurang lebih, ini kan tadi 3 literan ya teman-teman, jadi kuali yang aku beli ini kata penjualnya 3 liter, dan ini aku tunggu surut kurang lebih sampai 2,5 atau jadinya 2 liter teman-teman. Kita tutup aja rapet. Nah teman-teman, ini dia udah 1 jam aku buka ya. Taram nih hasilnya, airnya tuh sudah menyusut. Tadi kan dia lumayan penuh dan apinya tuh kecil kayak gitu teman-teman, nggak terlalu besar, karena pesan dari bapak gerabahnya sih waktu itu bilangnya jangan terlalu pakai api besar, takutnya katanya belah gitu. Jadi aku ikutin aja apa yang dibilang bapak penjual gerabahnya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya gerabah kayak yang aku punya ini, teman-teman boleh nggak usah pakai gerabah kayak gini, boleh pakai apapun yang teman-teman punya. Yang penting niatnya kita ikhtiar ya teman-teman, dibarengi dengan jangan lupa selalu doa. Kalau ini mudah-mudahan jadi syariat kita untuk mendapatkan kesembuhan atau minimal diringankan segala sakit kita ini dari apa yang kita olah. Nah, ini kompor aku tuh emang panas banget teman-teman, jadi aku itu pakai 1 jam dengan api kecil itu udah cukup untuk bikin surut ya. Nah, ini kemudian mau aku saring teman-teman. Saringannya juga boleh pakai apa aja yang teman-teman punya di rumah, boleh pakai saringan teh, boleh pakai saringan yang untuk santan, atau saringan yang buat masak nasi itu juga boleh. Biasanya aku juga pakai apa aja sih yang ada di rumah aku, pokoknya yang tersedia di rumah, nggak usah ribet-ribet, kita pakai aja, kita manfaatkan. Ini aku saring teman-teman, aku saring sesuai dengan secukupnya aja yang mau aku minum malam ini. Terus biasanya aku minumnya itu dalam posisi yang hangat, nggak panas, nggak dingin banget, hangat. Kalau baru matang kayak gini minumnya hangat-hangat. Tapi kalau misalnya sisanya ini teman-teman, sisanya ini biasanya
aku apa aku tutup lagi, terus aku saringnya tuh besok. Jadi sisanya ini aku saring, ditutup kayak gini. Besok paginya tuh masih kerasa hangat, ya hangat sedikit gitu loh teman-teman. Terus kalau udah dingin aku masukin ke lemari es kayak gini teman-teman. Hasilnya kan jadi jadi bersih, tidak ada serpihannya teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia hasil akhirnya. Hasilnya jernih, tidak ada serpihannya ya, teman-teman. Ini rasanya segar walaupun masih ada getir-getir rasa kunyit. Dan ini untuk sisanya kita bisa saring besok, dan untuk stok beberapa hari ke depan kita taruh di lemari pendingin, teman-teman. Sebelum teman-teman minum racikan yang kita buat hari ini, jangan lupa berdoa dulu. Berdoanya terserah teman-teman gimana, tapi kalau aku biasanya gini teman-teman doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga apa yang aku buat hari ini, apa yang aku minum ini bisa menjadi jalan syariat untuk aku mendapatkan kesembuhan. Semoga Engkau ringankan segala keluhan yang aku rasakan ya Allah. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman sih doanya gimana aja sesuai dengan yang teman-teman lantunkan setiap hari ya. Yang penting niat kita untuk hidup lebih baik. Jangan lupa untuk selalu berdoa teman-teman, karena tanpa doa apalah arti usaha kita. Segitu dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.